Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah salat maghrib yang dirangkaikan dengan ta'lim rutin yang pada bulan ini kita berada pada hari terakhir. Bahkan kalau perhitungan bulan Qamariyah Hijriyah, begitu terbenam matahari itu sudah terhitung hari esok. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sampai kesempatan yang berbahagia ini kita masih kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, yang bisa kita mengatakan dengan berakhirnya tahun 2024 ini bisa kita mengatakan bertambah lagi umur kita, dan bisa juga kita mengatakan berkurang lagi jatah umur kita. Kalau yang telah kita pakai kita hitung bertambah, tapi kalau jatah kita yang tersisa itu berkurang. Maka tidak mengapa pergantian waktu itu menjadi sebuah momentum muhasabah untuk kita merenung-renungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah juga mengisyaratkan untuk kita menjadikan pergantian waktu itu sebagai bahan untuk mengintrospeksi diri. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pergantian malam dan siang, jangankan pergantian tahun, pergantian malam dan siang saja, dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi merupakan tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mau menggunakan pemikirannya.
Jamaah sekalian, pada malam ini untuk sementara kita tidak membahas kajian rutin kita pada kitab Madarius Salikin yang rutin kita bawakan selama ini. Malam ini kita akan membahas sebuah kajian selingan, akan membahas surah Al-Baqarah ayat 138. Al-Baqarah ayat 138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatallah, kalau kita lihat terjemahannya itu masih menukil kata aslinya. Sibghatullah, sibgha Allah. Begitu dalam Quran terjemahan. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah yang terbaik sibghanya daripada sibghanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin adalah kata yang penterjemah menggunakan kata aslinya yang ingin menyisipkan kata-kata di dalam bahasa Arab yang bersumber dalam Al-Quran itu agar lebih familiar dalam bahasa keseharian kita. Namun kata ini belum familiar. Beda dengan kata-kata yang lain yang bersumber dari bahasa Arab dan bahkan bahasa Al-Quran yang menjadi bahasa keseharian kita dalam bahasa Indonesia. Seperti umpamanya kata majlis, itu adalah kata yang tidak asing lagi bagi kita. Itu ada dalam Al-Quran walaupun berbentuk jamak. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Majalis itu bentuk jamak, plural, bentuk tunggalnya itu majlis. Majalis itu adalah bentuk tunggalnya majlis. Kita sudah pakai dalam bahasa Indonesia bermajlis. Seperti keadaan kita sekarang ini, cocok kita mengatakan kita bermajlis dalam majlis ilmu atau majlis ta'lim. Ta'lim juga itu bahasa Arab dari kata 'allama yu'allimu ta'lim. Majlis yang di dalamnya ada transfer ilmu. Kata musyawarah itu juga merupakan bahasa Al-Quran yang sudah jadi bahasa kita. Ada dalam Al-Quran yang berbunyi wasyawirhum fil amri, itu dalam bentuk kata kerja wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dalam urusan-urusan kalian.
Kata masdarnya adalah musyawaratun. Adapun kata sibghah ini belum bisa sepopuler kata-kata yang disebutkan tadi, musyawarah, majelis. Ya. Bahkan lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR, MPR itu asalnya dari bahasa Arab semua. MPR, M-nya majelis, P permusyawaratan, dimasuki awalan P tapi asalnya musyawarah. Majelis permusyawaratan rakyat. Rakyat itu juga asalnya bahasa Arab. Rakyat itu ra'iyah. Dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Jadi ra'iyah, karena kita tidak punya ain dalam bahasa Indonesia, ra'iyah kita ganti dengan kaf, kita bilang rakyat. Asalnya itu ra'iyah. Iya. Dewan itu asalnya diwan. Ya, permusyawaratan rakyat. Baik. Sibghah jamaah sekalian itu artinya celupan. Artinya sesuatu yang dicelup sehingga ada warnanya. Seperti umpamanya kain yang dicelup menghasilkan warna. Maka kata sibghah ini kalau mau diterjemahkan secara harfiah, warna celupan Allah, sibghat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang terbaik warna celupannya daripada warna celupan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita belum nyambung jamaah sekalian. Terkadang Al-Quran itu sekedar diterjemahkan, terjemahan itu sudah mewakili untuk kita bisa faham maksudnya. Tapi terkadang terjemahan itu belum cukup untuk kita sampai kepada pemahaman apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Termasuk mungkin dalam ayat ini masih perlu untuk kita jelaskan kenapa Allah menggunakan kata itu dan apa maksudnya. Apa kaitannya sesuatu yang disandarkan pada Allah dengan berkaitan dengan warna-warna? Ya. Yang kedua, sebenarnya apa maksudnya itu sibghah? Yang dimaksud dengan sibghat Allah tak lain dan tak bukan adalah dinullah, yaitu agamanya Allah, yaitu al-Islam. Kalau dalam ayat yang lain Allah secara langsung menyebutkan al-Islam, umpamanya inna dina indallahil Islam, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memilih syariat selain daripada apa yang Allah turunkan kepada Nabi, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima agama itu darinya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian. Jadi sejak zaman nabi-nabi sebelumnya, nabi yang memulai ada umatnya, ada pengikutnya, itu dimulai dari zaman Nabi Nuh. Itu sudah ada umatnya Nabi Nuh. Kalau dari Nabi Adam, itu belum ada umatnya Nabi Adam. Umatnya Nabi Adam itu adalah keluarganya sendiri, istrinya, ya, anaknya. Tapi manusia mulai berkembang itu mulai pada zaman Nabi Nuh. Maka semenjak itu apa yang Allah turunkan semuanya adalah Islam. Tapi Allah jadikan dia berproses dari zaman ke zaman. Makanya pada setiap zaman itu Allah ganti rasul, kemudian ada hal yang diwarisi oleh nabi yang datang setelahnya dari nabi yang sebelumnya, dan ada syariat yang mungkin ditambah atau dikurangi. Jadi ada hal-hal yang sifatnya paten, ada hal-hal yang sifatnya fleksibel. Hal-hal yang sifatnya paten itu adalah yang berkaitan dengan akidah. Itu tidak pernah berubah. Nabi siapapun yang diutus oleh Allah, dimanapun dia diutus, semuanya ajaran yang mereka bawa adalah ajaran mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kesempurnaan ajaran dari zaman ke zaman itu puncaknya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian. Artinya kalau sempurna, tidak ada lagi yang perlu ditambah dan tidak ada lagi yang perlu dikurangi. Kita kembali pada kajian kita ini. Tapi kenapa dalam konteks ayat ini jamaah sekalian, Allah menggunakan kata sibrah yang maksudnya adalah al-Islam? Kenapa Allah tidak langsung mengatakan dinullah, agama Allah, supaya langsung kita faham? Berkata para ulama, summiyad dinu sibratan isti'aratan wa majazan. Jadi dalam konteks ayat ini, surah Al-Baqarah 138, agama Islam itu diistilahkan, dinamai sibrah, isti'aratan wa majazan, sebagai kata pinjaman. Jadi ternyata kata sibrah itu yang maksudnya adalah al-Islam, itu adalah kata yang dipinjam. Jadi sibrah itu bukan sinonimnya ad-din. Sibrah itu bukan sinonimnya ad-din. Karena sibrah itu sendiri artinya celupan. Akan tetapi dia merupakan kata yang sengaja dipinjam menjadi sebuah arti kiasan untuk mengungkapkan tentang agama Islam yang Allah katakan, wa man ahsanu minallahi sibrah, siapa yang terbaik warna celupan daripada warna celupan pilihan Allah. Maksudnya itu adalah inna dina indallahi Islam. Maksudnya itu adalah al-Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Islam oleh nabi-nabi sebelumnya itu juga al-Islam. Tapi masih ada yang perlu ditambah, masih ada yang perlu dikurangi. Termasuk pada hakikatnya
ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah al-Islam. Dan Nabi Isa juga mengajak kaumnya pada waktu itu untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Idris, semua mengatakan ani'budullah, ya qaumi ani'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah saja. Itu adalah merupakan ajaran paten yang tidak pernah berubah di zaman mana saja, kapan saja. Semua nabi dan rasul Allah itu mengatakan ani'budullah. Iya. Akan tetapi pengikut-pengikutnya itulah yang mengalami penyimpangan-penyimpangan. Jadi Nabi itu sendiri tidak pernah dia mengajarkan ajaran yang menyimpang. Selalu ajaran Hanif. Pengikut-pengikut itulah yang terkadang menyimpang. Ya, kita tidak terlalu melebar dulu karena kita mau tuntaskan kata sibghah. Jadi sibghah ini adalah kata yang dipinjam isti'aratan wa majazan, di mana ada sesuatu yang ingin ditekankan sehingga kata sibghah itu dipinjam, bahwa kalau namanya sesuatu yang dicelup dan ada warnanya, itu akan memberikan isyarat identitas. Itu akan memberikan isyarat identitas. Atau warna itu dalam kehidupan kita salah satu di antara identitas atau tanda atau alamat. Ya, atau tanda atau alamat. Katakanlah di jalan Ancik Dengoyo ini, bangunan yang menghadap ke jalan ini, kiri kanan ini, kan banyak sekali warna-warnanya, Pak. Banyak sekali warna-warnanya. Ya. Dan katakanlah warna itu tidak ada yang seragam. Ya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau. Pokoknya beda-beda warnanya. Iya. Maka untuk menjelaskan bahwa ada masjid di situ namanya Masjid Ar-Rahman. Ini sebelum kita sekarang ini mudah menemukan alamat, Pak, dengan adanya Sherlock, iya, map baru saja itu kita pakai itu, Pak. Ya. Sebelum-sebelumnya itu kalau kita cari alamat, ya tentu nama jalan, nomornya, RT-nya, RW-nya. Termasuk di antara yang membantu itu adalah warnanya. Ya. Sudah dijelaskan semuanya, Ancik Dengoyo, lorong sekian, RT sekian, RW sekian. Terakhir dibilang kalau kita bingung, ada itu yang warna biru, satu-satunya warna biru di situ. Nah, itu namanya sibghah, itu namanya identitas. Maka dulu orang mengungkapkan identitas itu salah satu di antaranya adalah lewat pendekatan-pendekatan warna. Lewat pendekatan-pendekatan warna. Nah, apa kaitannya antara agama dengan warna tadi? Berkata ulama, saya lanjutkan, summiyad din sibghatan isti'aratan wa majazan min haitsu anna a'malahu wa simatahu tadhharu 'alal mutadayyin. Ini perkataan seorang ulama tafsir yang bernama Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan dinamakan agama Islam itu dalam konteks ayat ini sibghah, di mana seorang muslim itu dikatakan sebagai seorang muslim karena ada pengamalannya yang nampak.
ada pembuktiannya yang nampak. Kan pertama kita ini menjadi seorang muslim, Pak. Pertama itu adalah ucapan. Pertama itu adalah ucapan secara formalitas. Ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu adalah pintu gerbang pertama yang kita masuki, namanya al-Islam. Jadi setiap kita yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang sungguh-sungguh dan kita persaksikan pada orang, maka secara formalitas kita sudah berada dalam sebuah gedung. Kita sudah masuk ke dalam gedung itu, namanya gedung al-Islam. Gedung al-Islam. Nah, di dalam gedung itu bukan sekedar kita datang duduk, tapi ada kegiatan-kegiatan, ada aktivitas-aktivitas yang sudah diprogramkan. Kalau saya analogikan, kita ini sebagai PNS atau karyawan, Pak. Yang pertama kita dikatakan sebagai karyawan pada perusahaan itu atau pada instansi itu ketika memang kita sudah mengikuti ujian seleksi dan kita resmi dikatakan diterima menjadi sebagai seorang PNS umpamanya. Iya. Tapi itu belum cukup. Kita harus datang kerja di kantor yang telah ditetapkan oleh instansi itu. Iya. Apa pekerjaan kita di kantor itu? Sudah ada program-program yang telah ditetapkan oleh pimpinan di kantor itu. Ini pendekatan-pendekatan sederhana. Maka demikian pula ketika kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, begitu selesai kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, langsung ya terpampang di depan kita apa program kerja kita sebagai konsekuensi ucapan daripada 2 kalimat syahadat. Maka sebagai seorang muslim harus ada pembuktiannya, harus ada pengamalannya. Apa konsekuensinya kamu bersyahadat? Saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya haji, saya berbuat baik, saya beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Semua itu adalah merupakan amal, pembuktian. Maka pembuktian kita, pengamalan kita, praktek dalam kehidupan kita, setelah kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dianalogikan seakan-akan seperti sibghah. Seakan-akan seperti sesuatu yang tercelupi, akhirnya ada warnanya. Ya. Maka kalau seorang muslim kita sudah tahu bahwa dia sudah bersyahadat, kemudian ada bukti-bukti praktek konsekuensi sebagai seorang muslim, tanpa kita tanya pun kita sudah langsung meyakini bahwa orang ini adalah seorang muslim. Ya. Min haitsu anna a'malahu wa simatahu, dan alamat-alamatnya, tanda-tandanya, ya, nampak sekali pada dirinya. Nampak sekali pada dirinya. Ya. Kita mulai penampakan itu jamaah sekalian dari hal-hal yang sifatnya prinsip. Ya. Kita mulai penampakan itu dari hal-hal yang sifatnya prinsip. Umpamanya dia mempraktekkan rukun Islam yang 5, mempraktekkan rukun iman yang 6. Nah, itu hal-hal yang sifatnya prinsip. Kalau dia mempraktekkan rukun Islam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu kan ada suatu waktu malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam penampakannya seperti manusia biasa. Jadi dikatakan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang gaib, akan tetapi dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berubah-ubah. Salah satu di antaranya, malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia biasa. Iya. Malaikat Jibril ketika datang ketemu dengan Nabi di masjid itu datang dalam bentuk seseorang yang berpenampilan bersih, rapi. Disebutkan di situ pakaiannya serba putih-putih. Pakaiannya serba putih-putih, syadidu bayadus thiyab. Iya. Kemudian rambutnya itu sangat hitam. Iya. Jadi bukan digambarkan datang seperti orang tua yang sudah banyak ubannya, tapi manusia parubaya kira-kira. Ya, kira-kira umur 40 tahun seperti itu. Ya. Datang dalam penampakan yang sangat rapi, bersih. Ya. Kemudian dikatakan bahwa orang ini dia mempertemukan lututnya dengan lututnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi duduk, ketemu dua lutut masing-masing saking dekatnya. Kemudian wa wada'a yadaihi ala fakhidaihi, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Iya. Nah, di sini ada dua tafsirannya. Pahanya di sini di atas pahanya maksudnya pahanya orang itu sendiri, pahanya malaikat Jibril. Ya, diletakkan seperti ini. Atau maksudnya pahanya di atas pahanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita gambarkan sekarang Pak. Kalau kita bertemu dua lutut, duduk, kemudian kita meletakkan tangan kita di atas paha kita, apalagi di atas pahanya teman kita itu menunjukkan kedekatan. Ya, itu menunjukkan kedekatan. Ya. Kalau orang sekarang ini ujian skripsi, ujian disertasi, ya paling berhadap-hadapan saja, ya. Belum ada guru besar yang mempertemukan lututnya dengan mahasiswanya itu kemudian dia tanya. Tapi Jibril itu dekat sekali, Pak. Itu menunjukkan bahwasanya guru dengan murid itu harus dekat, Pak. Ya, baru dia tanya 3. Mal Islam. Apakah itu Islam? Nabi jawab dengan lancar. Lancar betul jawaban Nabi. Itu tadi saya bacakan. Setelah dia mengatakan, Nabi mengatakan Islam itu yang 5 itu, maka orang yang bertanya ini mengatakan sadaqta. Sadaqta, jawabanmu sudah benar. Karena waktu itu yang hadir adalah sahabat-sahabat Nabi. Di antara yang hadir waktu itu dalam riwayat, di antara yang hadir waktu itu adalah Umar bin Khattab. Maka sahabat ini terheran-heran Pak ketika orang ini bertanya kepada Nabi. Karena tentu dalam pandangan sahabat Nabi, kita sebagai orang Islam, tentu tidak ada lagi orang yang paling alim di atasnya Nabi Pak. Tidak ada lagi. Maka sahabat itu mengatakan, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran, kami terheran-heran orang ini bertanya, tapi setelah itu dia juga membenarkan. Berarti ini orang yang bertanya ini bukan orang bertanya sebagai seorang murid, tapi kayaknya seperti ini orang menguji ini. Kan kalau kita bertanya, apa itu Islam ini? Oh, Masya Allah, mengerti maka. Tapi ini orang setelah bertanya bilang, sudah benar. Itu kan penguji. Ya, apa artinya ini? Begini, ya cocok nih. Berarti saya guru. Makanya sahabat mengatakan ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran dia bertanya tapi dia sendiri yang membenarkan. Masuk mal iman. Apa itu iman? Dijawab dengan lancar Nabi. Al iman wa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iya. Kira-kira kalau kita pada hari ini 100. Ya. 100 ya dengan jawabanmu. Bertanya lagi tentang ihsan. Apa itu ihsan?
Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak melihat Allah, pasti Allah melihat. Dijawab oleh Nabi SAW. Masuk lagi pada pertanyaan yang keempat. Apa pertanyaan keempat itu? Orang ini bertanya, ya Muhammad mata sa'ah. Pertanyaan keempat, kapan datangnya hari kiamat? Kalau ini Nabi kembalikan kepada tim penguji. Dia bilang, mal mas'ulu anha bi'a'lam nasail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Karena tim penguji kan ini. Nah, kalau yang tim penguji ini tidak tahu, maka yang ditanya pasti lebih tidak tahu. Seakan-akan kalau bahasa kita, kau saja Jibril tidak tahu, apalagi saya. Nah, kau kan guru. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka kalau semua ini ada, inilah praktek Islam. Inilah praktek Islam. Iya. Nah, kalau kita kembangkan lagi, apa itu praktek Islam yang membuat orang itu tahu bahwa ini seorang muslim? Ya, yang membuat tahu bahwa dia seorang muslim. Katakanlah kita masuk dalam persoalan-persoalan mungkin kebiasaan. Ya. Artinya dia bukan identitas keislaman secara mutlak, akan tetapi bisa menjadi sebuah identitas dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan kebiasaan. Berdasarkan kebiasaan. Iya. Apa contohnya, Pak? Ini contoh saja. Ya. Kira-kira ya, kalau umpamanya seperti penampilan saya ini. Seperti penampilan saya ini, ya. Saya masuk di sebuah warung mau makan. Ya. Tapi mungkin warungnya itu adalah warung yang menjual makanan tidak halal. Iya. Maka kalau ada orang Islam yang lihat saya, Pak, ini dari sisi tradisi, kebiasaan. Iya. Pasti kok yang pakai songkok begini, ya penampilannya begini, ya. Biasanya seorang muslim. Biasanya seorang muslim. Dan ada cerita salah seorang teman di Malaysia. Iya. Jadi dia masuk di salah satu restoran, ya. Dia pakai songkok, ya. Pokoknya kita orang Asia, oh ini orang Islam kalau pakaiannya seperti ini. Ternyata dia masuk di salah satu restoran, Pak, ya, yang menjual makanan haram. Babi apa, pokoknya yang bukan makanan orang muslim. Iya. Itu salah satu pegawai restorannya sendiri. Ia langsung kasih tahu bahwa mohon maaf, Pak. Dia tidak tanya bilang Bapak orang Islam. Langsung mohon maaf, Pak. Di sini bukan makanan halal untuk orang Islam. Nah, ketika dia diingatkan bahwa di sini bukan makanan orang Islam, maksudnya di sini bukan makanan halal. Ada di situ seorang bapak yang sementara makan juga, tapi penampilannya ya pakai celana panjang biasa, tidak pakai songkok. Sementara menikmati makanan itu, dia dengar, Pak. Dia bilang di sini bukan makanan halal, Pak, bukan makanan orang Islam di sini. Akhirnya itu bapak yang sementara makan, ya makan makanan haram, ya nggak tahu apa dia makan, babi atau bagaimana. Langsung dia berdiri dan marah sama pegawai itu kan. Kenapa tidak kasih tahu saya? Bilang ini bukan makanan halal. Dia bilang mana saya tahu Bapak orang Islam. Karena di sini tidak ada bedanya orang Islam dengan non Muslim dari sisi pakaian. Nah, cuma kalau saya melihat seperti ini yang pakai songkok, apalagi pakai sorban, biasanya orang Islam. Nah, maka akhirnya orang yang cerita pengalaman itu dia bilang ini salah satu katanya hikmahnya. Kalau ada tanda-tanda ciri khas pada diri kita itu, biasanya kita terselamatkan dari hal-hal yang
bisa menjerumuskan kita pada perkara-perkara yang sifatnya syubhat. Ya. Tapi ini kan bukan tanda alamat keislaman secara mutlak, itu hanya dari sisi tradisi dan kebiasaan. Ya. Tapi yang kita maksudkan identitas itu memang syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya tambahkan sedikit bahwa kalau makna sibghah itu adalah menegaskan tentang warna, menegaskan tentang celupan, menegaskan tentang identitas, maka seorang muslim yang memahami bahwa agama Islam ini adalah agama yang jelas warnanya, jelas celupannya, itu tidak boleh mencampur baurkan dengan warna-warna lain. Tidak boleh dia mencampurkan dengan warna-warna lain sebagai konsekuensi daripada pengakuan dia sebagai seorang muslim yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam artian tidak boleh ada yang muncul dari seorang muslim itu sebuah tanda-tanda, simbol-simbol yang membuat warnanya itu tidak menjadi jelas. Dia harus mempertahankan warnanya dari sisi ucapan, dari sisi komitmen, dari sisi perbuatan. Iya. Maka jamaah sekalian, ya, sekarang ini malam tahun baru. Sekarang ini malam tahun baru. Besok 1 Januari. Ya. Maka orang Islam tidak boleh terlibat dalam ajaran-ajaran orang lain yang tidak berkaitan dengan ajaran kita. Keterlibatan seorang muslim langsung atau tidak langsung, apalagi yang berkaitan dengan keyakinan dan akidah, itu artinya dia menjadikan warna celupannya menjadi warna yang samar-samar. Dia menjadikan warna celupannya warna yang samar-samar. Seorang muslim yang mengucapkan selamat Natal kepada agama lain pada momen yang seperti ini, itu adalah orang yang menyamarkan identitasnya sebagai seorang muslim. Kita tidak mengatakan murtad, tapi dia paling tidak membuat tidak jelas identitas warnanya itu. Nah, dari mana dasarnya ini saya mengatakan seperti ini? Semua kita hafal ayatnya, Pak. Semua kita hafal surahnya. Pelajari baik-baik itu surah Al-Kafirun. Kronologisnya adalah ketika orang-orang musyrik Quraisy Mekah pada waktu itu meminta kepada Nabi agar supaya Nabi juga membuka ruang untuk kita saling toleransi dalam persoalan keyakinan ini. Jadi bukan kita tidak mengakui kebenaran agama kita, tapi yang tidak boleh katanya adalah mengakui hanya agama kita yang benar. Itu yang mereka tidak mau. Silakan akui agama Anda adalah agama yang benar, tapi yang tidak boleh, dan itu bisa dikatakan mengganggu hubungan katanya, ketika Anda terlalu subjektif, hanya Anda merasa agama Anda yang paling benar. Tapi agama saya benar, tidak menutup juga kemungkinan agamamu juga adalah agama yang benar. Nah, inilah yang dikembangkan sekarang ini dalam sistem toleransi yang lebih spesifik lagi, ada yang kita kenal pada hari dengan istilah moderasi beragama. Kalau moderasi beragama itu dalam arti masing-masing kita mengakui eksistensi kita, dalam arti kita tidak saling mengganggu, maka itu memang merupakan ajaran agama kita. Jangan pernah mengganggu, jangan pernah menyinggung, apalagi sampai menteror orang lain yang berkaitan dengan keyakinan orang lain, karena 14 abad yang lalu Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita persoalan itu. Jadi ketika mereka datang kepada Nabi SAW, maka Allah yang langsung memberikan jawaban itu dengan menurunkan satu surah ini
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Tapi kita jelaskan sedikit. Apakah kalau begitu seorang muslim tertutup ya kepada orang lain dalam kaitannya dengan momen ya agama mereka, maka itu lakum dinukum waliyadin. Tapi selain daripada itu, Islam membuka hubungan itu dalam bidang muamalah yang lebih luas. Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, bahkan menegakkan keadilan terhadap orang-orang yang tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Maksudnya orang yang berbeda agama dari kamu, kau bertetangga, kau satu lingkungan, kau satu bangsa, mereka baik-baik saja. Allah katakan Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang seperti itu. Kalau kebetulan Anda satu negara, kebetulan Anda satu lingkungan, kebetulan Anda bertetangga, Allah tidak melarang. Allah tidak melarang. Tapi kita lihat bagaimana hukumnya. Ya, bagaimana hukumnya? Pamannya ini ada kue kita ini. Ini pas pada malam tahun baru seperti ini. Ada tetanggaku non muslim. Ada tetanggaku non muslim. Kebetulan ini ya mereka merayakan tahun baru. Saya mau kasih ini kue kotak ya sebagai ucapan selamat, maka itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram kalau dikaitkan dengan momentum itu. Iya. Tapi kalau sudah berlalu beberapa hari tidak ada kaitannya dengan itu, ya, kita pulang dari pasar, bukan sesuatu yang disiapkan secara khusus, beli buah-buahan, beli apa, pulang dari potere, beli ikan, banyak ikan kita bawa, kita kasih, itu tidak mengapa karena tidak ada kaitannya dengan momentum ya perayaan mereka. Maka yang tidak dibolehkan itu jemaah sekalian adalah momentumnya itu, momentumnya. Terkadang dia terlarang ketika ada momentum, terkadang dia boleh kalau tidak dikaitkan dengan momentum. Maka tahabu kata Nabi, saling menghadiahkanlah kalian, mudah-mudahan kalian saling mencintai antara satu dengan yang lain. Itulah kira-kira makna daripada sibghah. Yang terakhir sekali, yang membuat kadang-kadang kita ini ya merasa tidak jelas kita punya warna itu, Pak, sibghah. Itu karena kita tidak pede dengan milik kita sendiri. Kita tidak pede. Kita tidak merasa mulia dengan apa yang kita miliki sendiri. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita tidak jelas dalam warna celupan kita. Iya. Apa contohnya, Pak? Seorang muslim merasa minder mengamalkan agamanya. Merasa minder mengamalkan agamanya. Iya. Mungkin ada orang, Pak, yang sekedar ditahu bahwa dia sholat, dia malu kalau dia ketahuan, wah orang rajin sholat. Wah, saya tidak mau orang tahu saya orang rajin sholat. Nanti dia bilang, fanatik sekali. Ya. Ada orang yang sebatas itu, Pak, minder, tidak mau. Iya. Umpamanya sementara dia baca Quran pakai aplikasi HP. Iya, mungkin di manalah begitu. Langsung dia matikan itu, dia tutup. Dia bilang, masa saya baca Quran di warkop? Ya, dia malu. Dia malu ketahuan. Nanti orang bilang, ini terlalu alim ini orang ini. Masa di warkop dia baca Quran? Seorang muslim untuk menegaskan warna celupannya harus dia berbangga dengan agamanya. Harus dia berbangga dengan namanya izzah. Iya. Salah satu di antara contoh, Pak, yang kita bisa angkat, Pak. Ini ukuran dunia internasional ini. Masih ingat ketika
berlangsung Piala Dunia di Qatar. Ya. Itu yang momen yang lalu, Pak. Masih ingat? Menurut saya mungkin ini pertama kali terjadi. Piala Dunia sepak bola, Pak, internasional, itu pembukaannya pembacaan ayat suci Al-Quran. Masih ingat? Tidak ada Piala Dunia sebelumnya, Pak. Ya. Di situ ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Maka Qatar, ya, pada momen Piala Dunia yang lalu itu luar biasa memperlihatkan kebanggaannya terhadap Islam. Iya. Bisa membuat satu dunia mendengarkan Al-Quran, Pak. Kalau kita tabligh akbar, Pak, ya banyak orang dengar. Tapi tentu orang luar negeri tidak dengar. Tapi Piala Dunia apapun yang dilakukan di situ, pasti orang nonton, pasti orang dengar. Yang dipilih lagi ayatnya itu luar biasa, Pak. Surah Al-Hujurat saya masih ingat. Dia baca itu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tapi ketahuilah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu dibacakan dalam Piala Dunia, Pak. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu namanya izzah, kebanggaan seorang muslim. Demikian, semoga ayat ini menjadi pesan-pesan tersendiri bagi kita dalam memberikan pensikapan-pensikapan dalam kita bermuamalah dengan siapa saja dalam kehidupan kita ini, agar Allah meridai daripada amalan-amalan kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.